Ya, kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, masih berbincang mengenai ketahanan pangan nasional di masa pandemi. Tadi sudah disampaikan bagaimana keberadaan dari lumbung pangan nasional dapat menjadi solusi di tengah prediksi lah ya dari FAO sendiri mengenai krisis pangan yang mungkin terjadi pada saat pandemi COVID-19. Bagaimana ini dapat menjadi solusi, Pak Buas? Ataupun jadi jawaban lah ya dari prediksi yang kemudian disampaikan oleh FAO. Ya, artinya kan Pak Presiden sudah mengantisipasi dengan beliau membuka lahan baru yang sekarang diprakarsai oleh Menteri Pertanian, ya kan, yang sudah ditangani oleh Menteri Pertanian yang di Kalimantan Tengah. Tapi juga Menteri Pertanian sendiri sudah menggalakkan pertanian di seluruh wilayah Indonesia dan sudah memulai juga mulai tanam berikutnya ya. Di sisi lain, Bulog itu kan sebagai off-taker sudah mempersiapkan juga. Baik itu prediksi yang akan datang dalam rangka panen, termasuk yang sedang dibuat pertaniannya. Bulog juga sudah menyiapkan, yaitu salah satunya adalah di daerah Pulang Pisau. Kita baru membangun sekarang, baru mulai kan prediksi Presiden, di sana akan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Kita sudah membangun juga ya, smelling nanti. Baik, secara potensi kapasitas produksi Pak Buas, apakah kemudian Bulog sudah punya hitung-hitungan kira-kira akan seberapa maksimal misalnya komoditas pangan yang dihasilkan dari lumbung pangan nasional baru yang ada di Kalimantan ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat di sana ada 160-an ribu hektar ya. Nah itu kalau kita prediksi rata-rata bisa memproduksi 5 ton ya atau katakanlah 4 ton kan, maka sudah sangat besar ya produksi di sana untuk produksi. Karena sawah yang sekarang juga sudah mulai produksi ya di Kalimantan Tengah sebagian. Ya 48 ribu hektar itu sudah produksi normal. Yang sisanya ini akan digalakkan dalam pertanian. Artinya produksi itu akan banyak ya. Nah belum di sawah-sawah produksi lain di negara-negara daerah-daerah wilayah lain yang sekarang sudah mulai tanam ini yang sudah normal ya. Artinya itu juga akan memproduksi swasembada pangan di wilayah itu. Sehingga menurut saya dan kemarin prediksi dari BPS maupun Menteri Pertanian, jadi kita tidak usah terlalu khawatir walaupun kita jangan juga mengabaikan ya karena itu juga tidak boleh mengabaikan. Tapi prediksi kita dengan kondisi sekarang ini, kita masih akan memproduksi pangan yang cukup besar. Nah, di satu sisi lain, kita juga sudah mempersiapkan artinya, mempersiapkan kemungkinan terburuk ya, kemungkinan terburuk. Maka kita sekarang ini juga masih menyimpan gabah ya, jumlah gabah yang kita serap, yang kita simpan relatif lebih lama, dan itu akan menjadi cadangan kita yang bila mana ada terjadi krisis ya. Tapi saya yakinlah dalam hitungan Menteri Pertanian, BPS, prediksi kita cuaca di Indonesia tidak se-ekstrim yang di negara-negara lain. Ya, sambil lumbung pangan nasionalnya diselesaikan, tapi dari Bulognya juga sendiri fasilitas penyimpanan, gudang lain sebagainya juga paralel disiapkan ya Pak? Ya, kita sedang membangun juga gudang modern. Artinya gudang yang kita bangun untuk di 14 wilayah itu sudah modern, dia bisa memang untuk menyimpan beras dalam kurun waktu yang relatif lama. Baik, ya Pak Buas, mengenai ketersebaran dari gudang-gudang milik Bulog di seluruh Indonesia ini kemudian menjadi satu ketersebaran yang selalu dioptimalkan gitu ya. Bagaimana dengan infrastruktur pendukung logistik pangan di Indonesia agar kemudian ini kita dapat betul-betul memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap komoditas pangan betul-betul terjamin, Pak Buas? Ya, seperti saya sampaikan tadi, Bulog telah membangun baik itu pendistribusian secara offline maupun online. Ya. Nah, offline itu juga kita sudah kerjasama dengan jejaring kita semua dengan swasta, pihak swasta, termasuk juga online. Ya, juga sudah kita kerjasamakan ya dengan swasta dan kita sudah uji coba kemarin dan kita sudah buktikan bahwa masyarakat sekarang di kota besar sudah bisa mengakses itu dan mendapatkan beras atau belanja melalui online. Ya. Di sisi lain, di offline kita juga
untuk daerah-daerah pedalaman, kami juga sudah kerjasama dengan Gubernur Papua, juga termasuk Bupati Merauke, bagaimana produksi-produksi pertanian di daerah Papua, khususnya Merauke, beras yang melimpah, bisa kita tampung, kita bisa distribusikan ke wilayah-wilayah termasuk di Papua sendiri. Nah ini juga sudah kita bangun sekarang ini, termasuk pembangunan gudang-gudang tambahan di daerah Merauke. Ya, Pak Buas, tadi ketika jeda ada perbincangan mengenai standarisasi ataupun pemerataan standarisasi gudang Bulog lah ya. Ada yang perlu di-exercise di situ. Silakan dielaborasi Pak Buas. Ya, artinya gudang, kita membangun gudang tambahan-tambahan di beberapa wilayah yang memang perkembangan daripada pertanian itu sendiri di wilayah itu. Kedua, kita membangun modernisasi gudang yang sesuai dengan kebutuhannya, artinya keperuntukannya. Kita membangun gudang untuk produksi delay di wilayah yang memproduksi delay. Kita membangun gudang khusus beras di wilayah yang memang produksi beras. Jadi kita nanti bentuknya gudang itu berupa silo ya. Jadi silo, jadi kita satu silo itu bisa menampung 2.000 ton ya gabah dengan teknologi, dengan temperatur yang teratur, sehingga gabah itu kita simpan 2 tahun pun tidak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti kalau dibutuhkan, langsung ada mesinnya, langsung kita giling, kita produksi beras, maka beras itu dalam kondisi fresh ya. Baik. Nah ini yang sedang kita modernisasi, kita bangun, sarana prasarananya, termasuk angkutannya, kita sudah bangun semuanya dengan koordinasi dengan pihak-pihak lain ya, termasuk dari kementerian terkait. Ya, di teknologinya juga betul-betul diimprove ya Pak Buas. Baik, betul. Mengenai upaya konsolidatif stakeholders pangan yang ada di Indonesia Pak Buas, kedepannya akan seperti apa? Ya, tentunya kan sekarang di Menteri BUMN juga sedang membangun klaster pangan ya dari BUMN. Nah, ini sudah disiapkan bagaimana nanti kita BUMN yang klaster pangan itu menangani bidang pangan. Jadi nanti insya Allah dengan ini kita nanti akan bersinergi ya. Baik. Artinya bidang pangan tidak hanya menangani beras ya. Mungkin nanti menangani masalah ubi, mungkin jagung dan yang lain-lainnya kedelai ya. Termasuk nanti perdagingan, daging ayam, daging kerbau, daging sapi dan lain-lainnya, termasuk bawang, itu semua akan ditangani oleh klaster pangan ini. Baik. Sehingga tidak seperti sekarang ya. Sekarang ini kan masih tersebar lebar ya, jadi tersebar-sebar. Sekarang nanti tidak jadi klaster-klaster, menangani sinergi dengan koordinasi yang bagus. Saya kira ke depan akan tertangani dengan baik lah. Baik, ya upaya-upaya konsolidasi ini tentu saja untuk menjamin aksesibilitas ataupun mungkin akses lah ya bagaimana masyarakat dapat mendapatkan berbagai macam komoditas pangan. Baik, Pak Buas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Bulog dan sehat selalu Pak Buas. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan kembali dengan tentu saja pembahasan yang sama mengenai bagaimana ketahanan pangan nasional di Indonesia di masa pandemi dari point of view pengamat. Usai jeda berikut ini tetap di Market Review.